Shalom, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Senang rasanya kembali kita bisa bertemu dalam acara Spiritual Life yang akan bersama-sama mengajar kita lebih dalam satu bagian dari firman Tuhan. Dan pagi hari ini masih melanjutkan hari sebelumnya, kita masih akan belajar tentang dari kitab Mazmur yang akan diambil hari ini dari Mazmur pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Di dalam ayat yang pertama sampai yang kelima ada dua gambaran tentang orang fasik dan orang benar. Namun dalam ayat 5 ini yang menjadi pertanyaan paling besar ialah apa yang disebut dengan penghakiman untuk orang fasik. Penghakiman yang dimaksud untuk orang fasik di sini saya simpulkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adanya penghakiman dunia atau dari masyarakat, karena orang fasik biasanya melakukan kecurangan atau perbuatan curang, maka ia tidak akan tahan dengan penghakiman dunia atau penghakiman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atas perbuatannya sendiri. Dan yang kedua adalah penghakiman Allah. Kita bisa melihat di ayat yang ke-6 ada kata kebinasaan dalam kata terakhir, itu menunjukkan satu keadaan di mana itu akan terjadi di masa yang akan datang, atau ada nuansa eskatologis di sana. Ini akan datang kepada orang fasik apa yang diperbuatnya pada hari-hari penghakiman atau bersifat kekal. Ada seorang tokoh yang mendukung pernyataan yang tadi saya sudah jelaskan. Tokoh ini bernama Anderson. Dia mengatakan bahwa penghakiman dalam ayat ini itu juga dimaksud dari Allah, baik dalam masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lalu di kalimat selanjutnya ada kalimat keterangan begitu pula orang berdosa di dalam kumpulan orang benar. Ya, jadi orang fasik yang tadi kita sudah bahas itu sama seperti disepertikan orang berdosa di tengah-tengah perkumpulan orang benar. Artinya, sebagai seorang pendosa jelas ia tidak akan tahan berada di tengah-tengah perkumpulan orang yang benar. Ia akan merasa tertuduh oleh perbuatannya sendiri. Orang berdosa di tengah-tengah orang benar, ia akan tertuduh oleh perbuatannya sendiri. Ia tidak akan mencolok karena sebuah kebaikan, justru ia mencolok karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Saudara, Tuhan sedang memisahkan antara orang benar dan orang fasik sekarang. Pada akhirnya ia akan memisahkan antara semua orang fasik dan menyingkirkan mereka dari antara orang benar. Pastinya kita semua ingin ada dalam kumpulan orang-orang benar, bukan? Hanya ada satu cara untuk menjadi komunitas orang benar, yaitu dengan cara mengikatkan diri dengan Tuhan Yesus yang adalah Mesias atau Juru Selamat kita. Perjanjian baru tegas mengingatkan kita semua bahwa hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus ada keselamatan, dan ini tidak ada dalam pribadi lain. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan yang akan bisa mengantarkan kita bertemu dengan Bapa di sorga. Marilah kita mau tetap memiliki iman dan memelihara iman hingga akhir hidup kita. Biarlah kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kumpulan orang benar, baik di masa yang sekarang hingga nanti di dalam kekekalan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, satu kali lagi Engkau mengingatkan kami, biar kami menjadi orang benar dan tidak mengikuti jalan-jalan orang fasik. Biar kami juga tetap memelihara iman kami baik sekarang hingga sampai akhir hidup kami Tuhan. Karena kami semua mau bersama-sama dengan Engkau dalam kumpulan orang benar, baik sekarang maupun nanti dalam kekekalan Tuhan. Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kami semua akan kelakuan kami Tuhan, biar kami tetap berjaga-jaga, biar kami tetap mau terus berpegang kepada firman Tuhan, dan tetap mau terus memelihara iman kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pimpinan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.